materi tentang turunan. Materi turunan ini sebenarnya nyambung dengan materi tentang limit aljabar. Jadi definisi awal daripada turunan itu adalah suatu fungsi. Jadi pengertiannya ini adalah suatu fungsi. Bagaimana fungsi itu akan berubah pada saat ada perubahan nilai masukan. Dalam hal ini nilai masukannya itu kecil sekali. Jadi kita bisa tuliskan turunan, simbolnya seperti ini, F aksen X. Ini bacanya itu adalah aksen. Atau kita bisa tulisin dia sebagai Y aksen. Atau mungkin lebih lengkapnya itu gini, dfx per dx. Jadi ini ada depannya D. Kadang-kadang ada beberapa buku yang nulis D-nya itu nggak lurus, tapi kadang-kadang agak miring gini loh. Jadi agak jangan bingung kalau misalkan ada kelihatan simbol seperti ini. D-nya itu kayak gini, dx. Jadi maksudnya fungsi fx diturunkan terhadap variabel x, karena variabel itu kan ada banyak, bisa variabel x, bisa variabel t, bisa variabel s atau apapun dia. Tapi di sini karena kita berbicara tentang suatu fungsi yang dia itu dalam variabel x, maka turunannya terhadap x, atau kita bisa tulis dy per dx. Jadi nilai limitnya adalah limit delta x mendekati 0. Ini adalah perubahan daripada nilai fungsinya itu per dikurangi fx dibagi delta x. Atau kadang-kadang kita bisa tuliskan juga sebagai h mendekati 0, sama aja. Limit h mendekati 0 fx tambah h. Jadi kan ini adalah perubahan daripada nilai fungsi sekarang. Jadi nilai inputnya atau domainnya itu berubah, dikurangi fx dibagi sama h. Jadi kalau ini delta x, ini juga delta x. Kalau ini h, ini berarti juga h. Nah, sekarang kita coba praktek sekarang. Bagaimana nilai fungsi yang baru? Fungsi yang lama itu adalah fx sama dengan 2x. Tujuan kita adalah mau mencari turunannya dia. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari turunan, nanti turunannya f aksen x itu sama dengan, saya pakai delta x dulu ya. Limit delta x mendekati 0, fx ditambah sama delta x, sehingga kita membutuhkan fx tambah delta x. Di sini kan sudah ada fx kan, kita mencari tahu x ditambah sama delta x itu berapa nilainya, dikurangi sama fx dibagi sama delta x, karena kita menggunakan variabel nilai perubahan nilai masukannya adalah delta x. Fx tambah delta x berarti setiap nilai x ini diganti sama delta x. Berarti kita tinggal tulis 2 buka kurung x ditambah sama delta x, berarti adalah 2x ditambah sama 2 delta x. Nah, kita tinggal substitusi ini ke sini. Tinggal ditulis, limitnya tetap ditulis terus ya, karena kan kita belum masukkan nilai delta x mendekati 0. 2x ditambah sama 2 delta x dikurangi sama fx. Nilai fx-nya itu sendiri adalah 2x, berarti kita tinggal masukkan di sini 2x dibagi sama delta x. Nah, ini kita bisa coret. Berarti nilainya tinggal nilai limit delta x mendekati 0, 2 kali delta x dibagi sama delta x. Berarti ini bisa dicoret sehingga nilainya tinggal 2. Jadi turunannya itu nilainya adalah 2. Sehingga kalau misalkan kita punya suatu fungsi 2x, kalau nilai perubahan nilai masukannya itu kita ganti, di mana perubahan nilainya itu mendekati 0, maka nilai fungsi yang barunya itu adalah ini, f aksen x sama dengan 2. Itu adalah turunannya. Ini fx sama dengan 2 itu adalah turunan dari fx sama dengan 2x. Nah, sekarang kita coba fungsi yang lain. 3x kuadrat minus 2x. Karena kita pasti mencari fx tambah delta x, ya sekalian aja dicari fx ditambah sama delta x. Tapi ini akan agak panjang ya, karena di sini kan ada kuadratnya. X ditambah sama delta x dikuadratin dikurangi 2x tambah delta x, ya dijabarin. Agak panjang sedikit ya. Dibuka kurungnya, dikuadratin, terus kemudian dibuka kurungnya. Di sini kita punya 6x kali delta x ditambah sama 3 dikali sama delta x dikuadratin dikurangi 2 kali x dikurangi 2 kali delta x. Dah, terus kemudian ditambah-tambahin 3x kuadrat ditambah sama 6x kali delta x. Ada yang bisa dicoret? Nggak ada yang bisa dicoret ya? Nggak ada yang bisa dicoret, berarti biarin aja. Terus kemudian kita tulisin f aksen x atau turunan fx. Saya pakai delta x dulu. Rumusnya adalah x ditambah sama delta x dikurangi sama fx
dibagi sama delta X, terus kemudian disubstitusi. Limitnya tetap ditulis ya, limit delta X mendekati 0, fx tambah delta X ditulis gitu panjang, 3x kuadrat 6x delta X ditambah sama 3 kali delta X kuadrat dikurangi sama 2x dikurangi sama 2 delta X dikurangi sama fx, saya pakai kurung, 3x kuadrat dikurangi sama 2x dibagi sama delta X. Yang bisa dicoret, coret dulu, 3x kuadratnya bisa dicoret, terus kemudian 2x-nya juga bisa dicoret, terus kemudian yang bisa difaktorin, kita faktorin, karena kan kita tujuannya mau menghilangkan delta x-nya. Limit delta x mendekati 0, ini ada delta x, sisanya ada siapa ya? Berarti di sini masih ada 6x ditambah sama 3 kali delta x dikurangi sama 2 dibagi sama delta x. Nah, kemudian delta x yang kita bisa coret, sehingga penyebutnya nggak lagi 0. Limit delta x mendekati 0. Di sini kita punya 6x ditambah sama 3 delta x dikurangi 2 dibagi sama 1. Kemudian delta x yang kita masukin ke sini sesuai dengan prinsip daripada limit aljabar, hasilnya adalah 6x dikurangi 2. Sehingga turunannya kita tahu, nilainya adalah 6x kurangi 2. Jadi ini adalah fungsi yang baru, hasil daripada perubahan nilai masukan delta x yang mendekati 0 daripada fungsi yang lama. Kemudian contoh yang terakhir, bentuknya adalah pecahan. Ya, sekali lagi kita harus mencari untuk yang fx ditambah sama delta x. Jadi kita bisa tuliskan fx tambah delta x, kita ganti ke sini dan sini, langsung dibuka kurung ya. 2 kali x ditambah sama 2 kali delta x ditambah sama 1 dibagi sama x ditambah sama delta x. Terus kemudian kita tulisin ke rumus turunan, tapi agak panjang, lebih panjang daripada yang tadi. Saya ganti aja, ini misalnya pakai h ya, tapi sebenarnya sama ya. Ini pakai h supaya agak ada variasi. Jadi kalau misalkan nanti ada mungkin guru yang terangin pakai menggunakan h, juga bisa dikerjain. Fx dikurangi sama dibagi sama h. Terus kemudian disubstitusi semuanya, limit h mendekati 0, terus kemudian fx tambah h-nya kita tulis 2x ditambah sama 2h ditambah sama 1 dibagi x tambah h. Terus kemudian yang satunya adalah fx-nya adalah 2x plus 1 dibagi sama x. Nah, kemudian kita sama nyebut untuk bagian pembilang, limit h mendekati 0, ini langsung saya gabung jadi 1, h buka kurung x plus h dikali sama x, terus kemudian yang di sini x dikali sama 2x ditambah sama 2h ditambah sama 1 dikurangi x ditambah sama h dikali dengan 2x tambah 1. Oke? Terus kemudian kita kaliin satu-satu untuk bagian atas, yang bagian bawah jangan diapa-apain. X-nya dideketin sama H, di sini ada X plus H, terus kemudian kita kali satu-satu ya, ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Terus kemudian ditambah-tambahin nanti kalau misalkan ada yang sama. 2x kuadrat ditambah sama 2hx ditambah sama x dikurangi dengan, saya pakai kurung dulu ya biar nggak bingung, 2x kuadrat terus kemudian ditambah sama x ditambah sama 2hx terus kemudian ditambah sama h. Yang bisa dicoret-coret, ini sama ini bisa dicoret, terus kemudian x sama x nya juga bisa dicoret, 2hx nya itu juga bisa dicoret, ini sama ini bisa dicoret. Berarti kita bisa tuliskan limit h mendekati 0. Yang bagian atas berarti kita punya minus h, bagian bawahnya kita juga punya h, jadi h-nya bisa dicoret sebenarnya. Ini bisa dicoret. Terus kemudian karena terus kemudian kita masukkan h-nya kita masukkan ke sini dan hasil penyebutnya itu nggak 0, berarti hasilnya adalah minus 1 per x kuadrat. Nah, ini adalah turunannya. Sekarang kita latihan ya.